Selamat pagi, siang, sore. Karena di sini saya tag videonya pada malam hari, jadi saya mengucapkan selamat malam buat Bu Ria dan teman-teman semua yang menonton video saya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Sistem Politik dan Pemerintahan Republik Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya buat memperkenalkan diri, karena tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Margareta Yuntiar Set Albertin Paji, NIM 225200075, jurusan Ilmu Pemerintahan. Teman-teman bisa sapa saya Maya. Oke, langsung saja kita ke video inti. Perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia antar lini masa. Pada masa Orde Lama 1945 dan hingga 1965, Indonesia itu menerapkan demokrasi liberal, yang dimana banyak partai politik itu bermunculan, hingga kondisi politik pun menjadi tidak stabil. Setiap partai saling bersaing dan seringkali terjadi konflik. Presiden Soekarno itu sendiri sudah berusaha mengatur semuanya dengan konsep demokrasi terpimpin, yang dimana beliau ingin mengontrol semua agar tidak semakin kacau. Karena hal ini juga akhirnya banyak permasalahan yang muncul, seperti ketidakstabilan politik, yang dimana banyak partai politik dengan perbedaan ideologi yang akhirnya menyebabkan perseteruan secara terus-menerus. Hal ini membuat pemerintahan itu sulit akhirnya dalam mengambil keputusan. Terus ada ekonomi yang lemah. Situasi politik yang tidak stabil juga berdampak pada ekonomi. Inflasi yang semakin tinggi, dan akhirnya kita pun banyak kekurangan barang. Dan terakhir itu ada gerakan separatis. Di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua muncul gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Setelah periode yang penuh konflik itu berakhir, muncullah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998. Di sini itu sistem politik itu berubah menjadi lebih otoriter, yang dimana Golkar itu menjadi partai yang dominan dan banyak kebebasan politik yang dibatasi. Meskipun begitu, masa ini juga ditandai dengan stabilitas ekonomi dan pembangunan yang cukup pesat. Dan Pancasila itu juga dijadikan sebagai ideologi utama yang harus diikuti oleh semua pihak. Pada masa ini juga kita tidak terlepas dari permasalahan. Banyak permasalahan yang muncul juga pada masa ini, yaitu adalah pembatasan kebebasan, yang dimana masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berbicara, beropini, memberikan pendapat. Banyak aktivitas yang ditangkap dan dibungkam. Terus ada korupsi. Era ini juga dikenal dengan banyaknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat pemerintah. Dan korupsi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu rupanya ya. Kesenjangan sosial. Meski ada pembangunan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin itu juga semakin melebar. Banyak orang di desa yang masih hidup dalam kemiskinan hingga sampai sekarang pun yang saya lihat banyak masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan. Kayak di Jogja ini masih banyak pengamen, pengemis, dan banyak orang-orang yang tiduran di jalanan, emper-emperan begitu. Terus setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia itu juga memasuki era reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Di sini itu sistem politik itu bertransformasi menjadi demokrasi Pancasila, yang dimana pemilihan umum itu dilakukan secara bebas dan adil. Dan dengan banyaknya partai politik yang bermunculan, rakyat itu mulai lebih aktif berpartisipasi dalam politik. Selain itu juga otonomi daerah itu diperkenalkan, memberikan lebih banyak kekuatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Pada masa ini tuh juga tidak terlepas dari permasalahan. Setiap masa itu ada permasalahannya, dan pada masa ini juga tidak terlepas dari permasalahan yang itu adalah stabilitas politik. Meskipun demokrasi itu meningkat, masih ada tantangan dalam menjaga stabilitas politik. Beberapa daerah itu mengalami konflik karena perbedaan etnis, agama, suku, ras, dan lain-lain.
korupsi yang masih ada. Meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, masih ada banyak kasus korupsi yang terungkap di berbagai tingkat pemerintah. Nah, contoh yang baru seminggu ini sudah akhir minggu ini yang terjadi di desa saya Desa Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Itu kepala desa saya itu baru terungkap bahwa melakukan korupsi uang pariwisata mangrove setiap bulannya sebesar 1.500.000 dan beliau mengakui itu. Terus yang terakhir itu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat itu kini lebih aktif, tetapi terkadang tidak semua suara itu terdengar, terutama dari kelompok minoritas, kelompok-kelompok orang kecil seperti kita ini tidak mungkin didengar oleh masyarakat, oleh pemerintah. Mereka pasti lebih mendengarkan kelompok-kelompok elit, orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh lah. Kalau kayak kita nih mereka nggak mungkin dengar. Terus ada sinkronisasi antar lini masa. Perubahan sistem dari orde lama yang kacau ke orde baru yang otoriter dan kemudian ke era reformasi yang lebih demokratis itu menunjukkan perjalanan panjang Indonesia dalam mencari sistem yang sesuai. Terus keterlibatan rakyat dari masa ke masa keterlibatan rakyat itu dalam politik semakin meningkat. Meski harus diakui bahwa belum semua kepentingan itu terwakili. Terus ada desentralisasi dan otonomi. Pergeseran dari pemerintah terpusat ke desentralisasi memungkinkan daerah untuk lebih mandiri, tetapi juga memunculkan tantangan baru seperti kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Itu berarti kesimpulan. Kesimpulan dari ini semua, perjalanan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia itu menunjukkan bagaimana bangsa ini dapat beradaptasi dan belajar dari pengalaman masa lalu. Setiap era itu memiliki tantangan dan solusi yang berbeda-beda. Setiap era juga memiliki permasalahannya yang berbeda-beda. Meskipun banyak kemajuan, tapi masih ada pekerjaan rumah Indonesia yang harus diselesaikan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil lagi. Semoga kasus korupsi di Indonesia ini segera cepat selesai dan untuk oknum-oknum yang melakukan korupsi itu bisa dikasih hukuman yang adil, hukuman yang setimpal, kalau perlu eksekusi mati, karena mereka itu sudah mengambil hak-hak rakyat, karena mereka akhirnya banyak rakyat kecil yang hidupnya melarat, hidup dalam kemiskinan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf Ibu Ria, video saya nggak sampai 10 menit. Itu aja, terima kasih.